Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama kakak. Ya, sekarang kita membahas materi surat, tetap materi surat, tapi lanjutan yang kemarin. Karena kemarin itu kan sudah terlalu lama ya, udah 20 menit. Jadi kalau kita masukkan semua, kayaknya kalian bakal kepenuhan nih memorinya. Jadi kita bikin video yang kedua. Harusnya kan ini dikirim minggu kemarin juga di pelajaran kedua, tapi karena nggak bisa jadi kakak baru kirim sekarang. Nah, kebetulan kan kalian lagi mengerjakan soal UB. Nah, beberapa ini ada nih bahasan-bahasan yang ada di soal UB. Jadi kalau nanti soal UB-nya kalian bingung, kalian nonton video ini, insya Allah ketemu jawabannya. Oke? Nah, lanjut kita ke materinya dulu. Pertama, yang kita membahas di sini hanya membahas soal bukan soal, hanya membahas surat resmi atau surat dinas ya. Surat resmi, karena kalau surat pribadi itu ya bukan terlalu gampang, tapi memang tidak banyak yang diperhatikan saat membuatnya ya, karena surat pribadi itu kan hanya individu ke individu, sedangkan kalau surat resmi itu membawa suatu nama lembaga atau suatu kelembagaan atau suatu perusahaan gitu ya. Nah, pertama kita membahas apa ya, kemarin yang kop surat. Nah ya, kop surat kan kita yang belum kita bahas itu isi dalam surat ya, dalam surat-surat yang ada dalam surat resmi. Nanti kita ada contoh surat resminya ya. Saat ini ya, sekarang kakak jelasin dulu deh yang bisa kakak jelasin pakai mulut. Nanti kalau udah ada nanti kalau ada yang mesti ditampilin suratnya, nanti kita bahas di setelah ini ya. Oke, pertama kop surat. Nah, dicatat ya, atau diingat juga, kop surat itu kepala surat ya. Isinya itu ada yang pertama nama surat, nama pengirim. Nah, misal Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa. Nah, itu YAPIA, ya kan, singkat SMP YAPIA namanya. Terus alamat. Nah, itu alamat yang pasti ya, alamat. Nah, itu panjang kan tuh, sampai kode pos gitu ya. Nah, nanti setelah itu ditulisnya di tengah-tengah, rata tengah. Nah, di sebelah kiri itu ada logo YAPIA. Nah, di sebelah kanan itu juga harus, biasanya kalau yang ini karena SMP ya, jadi cuma logo YAPIA doang. Kalau misalnya Karang Taruna atau pemerintah, itu ada logo Karang Taruna sama logo pemerintah atau logo kelurahan gitu ya. Logo kelurahan sama logo Jakarta gitu. Pemerintah Jakarta. Jadi ada dua logo kiri kanan ya. Kalau 3 berarti yang kiri 1, yang kanan 2, 4 yang kanan 2, yang kiri 2. Kalau 5 kayaknya kebanyakan 5 ya. Jadi gitu tulisannya. Dari sebelah kiri terus kanan 2, kiri 1, nanti tambahin lagi ke kiri lagi 2. Itu kalau 4. Tapi jarang sih 4, biasanya cuma 2 doang atau 3 gitu ya. Nah, kemudian habis kop surat itu kayak lampiran, itu pasti tahu ya cara penulisannya, lampiran. Nah, nomor surat yang ada cara sendiri gitu ya. Bukan cara sendiri, ada aturannya gitu. Nah, ini juga ada dalam soal UB ya. Nah, jadi nomor surat itu penulisannya yang pertama itu nomor surat yang keberapa. Misalnya pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan surat imbauan yang ke 110. Nah, berarti tulis 110 terus garis miring 110 garis miring. Nah, terus itu setelah garis miring yang ngirim siapa? Misalnya pemerintah DKI Jakarta, ya tulis DKI gitu ya, karena kan yang ngirim itu pemerintah. Jadi 110 garing DKI garis miring bulan keberapa dikirim. Nah, sekarang bulan apa? Mei 5 ya, berarti tulis angka 5 pakai Romawi, berarti V doang ya.
Nah, tadi yang 110 itu pakai angka bilangan biasa normal 110 garis miring DKI garis miring bulannya itu pakai Romawi. Misalnya 4 berarti 1 V gitu. Kalau misalnya 5 berarti V doang gitu. Intinya Romawi gitu ya. Terus garis miring lagi tahun berapa? Tahun 2012. Udah terus 2012 terakhir pakai angka biasa ya. Jadi yang pakai Romawi itu cuma bulan doang. Nah, bulan aja. Ya, lanjut abis itu kemana? Nomor surat, terus perihal, pembuka salam biasa aja, pembuka, terus isi, penutup, kalimat penutup, terus penutup ya. Nah, terus tanda tangan. Nah, ini tanda tangan. Tanda tangan itu punya tempat aturannya juga ya, cara penulisan tanda tangannya. Kalian nggak bisa nulis tanda tangan doang tuh, ada posisinya. Jadi tanda tangan itu yang pertama kali yang paling kiri ditulis. Kalau misal satu ya, satu itu tulis sebelah kanan ya, satu. Kalau satu doang sebelah kanan yang paling atas ketua misalnya satu. Tapi kalau dua berarti ada kiri sama kanan ya. Kiri sama kanan itu yang kiri itu yang lebih tinggi jabatannya, yang kanan itu yang di bawah. Misal ada dua, ada wakil ketua sama sekretaris, berarti yang di sebelah kiri itu yang ketua, yang di sebelah kanan itu sekretaris gitu. Nah, terus kalau tiga gimana? Nah, tiga berarti kiri kanan ya, kiri yang ketua, kanan yang yang sekretaris. Nah, yang ketiga itu di bawah tengah-tengah ya, antara kiri sama kanan tengah-tengahnya, tapi di bawah itu pakai mengetahui. Nah, mengetahui koma gitu ya, enter. Nah, itu yang lebih tinggi lagi dari kedua yang di atas. Misal OSIS ngadain acara gitu ya, yang sebelah kiri itu ketua OSIS, sebelah kanan itu sekretaris OSIS. Nah, yang bawah itu mengetahui pembina OSIS tengah-tengah gitu ya. Terus kalau 4 gimana? Ya udah, berarti sebelah kiri ketua OSIS, sebelah kanan sekretaris, wakil ketua nggak usah karena kan udah ada ketuanya. Kecuali kalau ketuanya nggak ada baru diganti wakil. Jadi ketua OSIS, sekretaris OSIS, terus di bawah sebelah kiri. Nah, di bawah sebelah kiri itu kepala sekolah, karena kan kepala sekolah lebih tinggi daripada pembina OSIS gitu. Sama jadinya, intinya yang di atas itu sebelah kirinya lebih besar, lebih tinggi, sebelah kanan di bawahnya. Nah, terus kalau di bawah, kalau satu doang di tengah-tengah, pembina OSIS doang berarti tengah-tengah, atau kepala sekolah doang berarti tengah-tengah di bawah. Tapi kalau 4 berarti kiri kanan di atas, bawahnya kiri kanan juga, tapi sama, yang sebelah kiri itu yang lebih tinggi, sebelah kanan itu yang lebih rendah, kepala sekolah sama pembina OSIS. Gimana kalau 5? Ya sama, ke bawah lagi, di bawahnya, tapi itu yang lebih tinggi lagi itu. Misalnya ketua yayasan di bawahnya gitu. Oke. Jadi makin ke bawah makin tinggi. Yang di atas itu yang bukan kecil ya, tapi yang pertama yang membuat surat gitu ya, yang membuat suratnya. Oke, jadi itu surat contoh dari surat resmi. Nah, nanti kita kasih lihat contohnya ya di laptop kakak. Ini bentuk dari surat resmi ya. Nah, ini kan ada namanya nih, nama tuh, terus alamat kecil ya tuh, terus ada, karena ini kan yang dari sekolah bikin OSIS, jadi ini logo sekolah, sini kan kayak logo Yapia. Nah, di sini logo OSIS, terus tanggal, nah nomor surat nih, berarti dia nih surat ketiga dari panitia pelaksana AJFII. Itu juga dari namanya. Terus nah ini 10 nih, harusnya salah, ini harusnya berarti X gitu ya, karena bulan 10 X. Terus ini 2014 gitu. Lampiran satu berkas halaman. Nah, ini gini tahu ya, ininya nih. Terus ini tanda tangan.
Nah, tuh tanda tangan ya. Dari ketua OSIS paling kiri, ketua pelaksana, kan ketua OSIS sama ketua pelaksana itu kan lebih tinggi ketua OSIS ya. Jadi ini ketua OSIS sebelah kiri, sebelah kanan, tengah-tengah ini dia pakai 3 ya. Ketua, terus sekretaris bawahnya. Bawahnya kepala sekolah, yang ini wakil kesiswaan. Sama kan yang tadi kakak kasih tahu ya. Nah, ini bentuknya nih. Tuh ya. Tanda tangan. Ini yang kop surat sama nomor surat nih, tuh bentuknya kayak gini ya. Oke.